Jadi kita pertemuan kedua ini masuk ke modul atau subsistem admin. Nah, admin itu biasanya singkatan dari administrator sistem. Nah, administrator itu berarti tata kelola gitu ya, yang mengelola sistem. Jadi dalam sebuah sistem itu selalu ada bagian, ada menu atau modul atau subsistem gitu ya, untuk mengelola sistem itu sendiri. Nah, jadi pernah saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Jadi salah satu subsistem dari sistem informasi SDM itu adalah sistem tata kelola sistem informasinya gitu ya sih. Jadi sistem yang mengelola sistem informasi itu. Jadi biasanya disebut manajemen teknologi informasi ya. Jadi penamaan manajemen teknologi informasi itu berarti adalah tata kelola sistem informasi. Ada yang nyebut juga tata kelola teknologi informasi. Ada yang menyebut juga sistem manajemen teknologi informasi gitu ya. Istilahnya macam-macam. Jadi sebuah sistem, nah, subsistem yang dibuat atau ditujukan untuk mengelola sistem yang besar itu. Jadi kalau sebuah perusahaan yang sangat besar, bukan SDM saja ya, misalnya perusahaannya itu sendiri. Nah, sistem atau bagian atau divisi yang mengelola teknologi informasinya dinamakan divisi teknologi informasi, divisi sistem informasi gitu ya. Itu untuk perusahaan. Nah, untuk sebuah bagian atau direktorat atau divisi, misalnya SDM, ya itu kalau dia berupa direktorat itu biasanya juga ada subbagian atau bagian gitu ya, ada seksi atau apapun namanya di organisasi itu yang mengurusi sistem informasinya gitu ya, yang mengelola sistem informasinya. Itu di dunia fisik. Ya, nah, di dunia teknologi informasinya, di dunia digital, maka bagian itu dinamakan subsistem. Jadi modul admin itu adalah bagian dari sistem informasi SDM dalam hal ini untuk mengelola sistem informasi itu sendiri. Ya. Jadi dimulai dari misalnya membuat user, men-setting sistem itu secara keseluruhan, mengubah tampilan. Kalau itu sudah dibuat oleh bagian teknologi informasi, nah maka di bagian admin itu sebatas menggunakan sebenarnya. Jadi admin adalah pengguna yang tugasnya mengadministrasi sistem. Gitu. Ya mudah-mudahan sudah nangkap ya karena Anda semua dari jurusan sistem informasi. Kalau mengajarkan dari jurusan ekonomi gitu ya, dari prodi ekonomi, maka ini perlu penjelasan panjang lebar ini, nomor dua ini. Jadi administrasi sistem adalah subsistem yang mengelola sistem gitu ya. Jadi menu ya dalam bahasa orang awam disebutnya menu gitu ya. Menu admin yang dikelola oleh bagian SDM itu sendiri atau manajemennya ya, bukan karyawan biasa. Jadi karyawan yang ditugaskan mengelola sistem itu namanya admin, administrator sistem. Orangnya ya. Sistemnya disebut administrasi sistem. Ilmunya, ilmunya atau subsistem informasinya. Nah, salah satu tugasnya orang sistem informasi itu adalah entry data. Nah, entry data itu bisa aja nanti staff ya yang mengerjakan, tapi harus dikelola, diawasi gitu ya, direncanakan, dijalankan dan dimonitor, diawasi oleh manajer sistem informasi di SDM itu. Nah, jadi untuk sementara kita sebagai seorang administrator sistem itu juga sebagai manajer SDM itu supaya mudah aja ya. Dalam prakteknya itu bisa terpisah, bisa jadi satu. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja ya di perusahaan diletakkan di bagian sistem informasi, bisa saja nanti tugasnya adalah sebagai administrator sistem atau diletakkan di bagian SDM ya. Anda ditugaskan di bagian Direktorat SDM. Karena SDM kalau perusahaan besar namanya kan direktur ya, Direktur SDM. Nah, di Direktorat SDM itu salah satu karyawan pasti bertugas sebagai administrator sistem SDM yang ada di situ. Bahasa awamnya orang komputernya gitu ya, bagian IT-nya, bagian teknologinya atau bagian sistem informasinya gitu. Itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti baru pertemuan ketiga dan seterusnya kita ke data induk karyawan. Nah, ini masih apa itu bagian juga dari sistem. Ya, sebenarnya masih bagian dari sistem. Nanti di pertemuan ketiga. Jadi belum masuk ke tugasnya karyawan. Nah, baru nanti mulai di bagian
5 saja ya, 5 itu mulai mengentry data setiap karyawan. Tapi ini juga masih pekerjaannya seorang sistem informasi semua ya. Jadi di sini eh, praktek kita sebagai karyawan itu baru mulai nanti di 6 ya. Kita mempraktekkan sebagai calon karyawan sampai kemudian menjadi karyawan gitu ya. Dalam mempraktekkan atau menguji coba testing ya, testing software itu kan harus dicoba semuanya termasuk kemungkinan-kemungkinan gagalnya itu harus teman-teman coba, itu namanya testing, pengujian software ya, atau quality assurance biasanya. Jadi di dalam divisi sistem informasi itu kalau perusahaan besar ya pasti ada divisi yang namanya QA, ya. QA ya, quality assurance, atau QC, quality control ya. Perusahaan perusahaannya sendiri ya, perusahaannya sendiri juga ada bagian itu. Nah, meletakkan bagian QA, QC itu kalau untuk SDM biasanya di bagian SDM. Nah, kalau untuk software ya di bagian IT ya. Jadi kita nanti selama kuliah kita berfungsi sebagai implementator, termasuk implementator ya itu berarti termasuk bagian tester, menguji coba, termasuk mengevaluasi gitu. Setelah diuji coba ada kekurangannya di mana, nah itu harus dilaporkan untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi kalau itu dijadikan tulisan ilmiah, misalnya teman-teman nanti misalnya tertarik membuat skripsinya tentang sistem informasi SDM, nah maka tugasnya adalah mengevaluasi sistem ini. Dari mulai implementasi, maksudnya menginstall, deployment, ya implementasi biasanya yang lengkap itu mulai dari install, entry data seperti ini, nomor 1, 2, 3. Nomor 1 kan install teman-teman ya, nomor 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan entry data semuanya. Ya, pengujian dari sisi melengkapi data yang harus tersedia ya di dalam sebuah sistem informasi. Itu 1 sampai 5. Nah, 6 itu sudah mulai penerapan ya, mulai istilahnya bahkan deploy gitu ya, penerapan implementasi dalam pengertian sudah harus dites oleh orang lain. Jadi yang menguji coba bukan kita sendiri, kalau bisa juga penggunanya gitu ya, pengguna atau seakan-akan mewakili orang yang melamar kerja, nomor 6 ya. Kalau nomor 7 berarti ada yang mewakili orang yang menjadi karyawan biasa, mendapatkan tugas misalkan ikut pelatihan atau mengerjakan proyek gitu ya. Nah, tugas seorang karyawan itu kan membuat timesheet. Nah, itu sampai pertemuan 7 itu sudah ada 7 ya, 6 dan 7 itu yang melibatkan orang lain, teman-teman. Jadi kalau kita membangun sistem informasi, udah tidak bisa kita sendirian kan gitu ya. Jadi setelah jadi pun tetap harus melibatkan orang lain, yaitu pengguna atau calon pengguna itu harus menguji coba. Nah, kita nanti sementara mewakili pengguna karena ini kuliah saja ya. Jadi 6 dan seterusnya kita menjadi administrator sistem ya, menjadi pengembang iya gitu ya, dan menjadi karyawan yang menggunakan iya. Jadi kita harus menguji coba sistem ini secara lengkap. Demikian pula di 9 dan seterusnya ya sampai nomor 10 ya 12 ya. Jadi 9 sampai 12 itu menguji coba sistem semuanya. Menguji coba sesuai dengan proses bisnis yang ada dalam manajemen SDM. Jadi ini penilaian kinerja. Jadi setiap karyawan kan harus dinilai secara periodik, teman-teman ya. Nah, ini harus memasukkan ke sistem, termasuk apakah nilai itu diterima oleh karyawan atau tidak, itu harusnya begitu ya. Prosedur itu nanti kita tes ya, kita uji cobakan di pertemuan 9, ke-10 adalah penggajian, ke-11 cuti, ya, pengajuan cuti dan persetujuannya, dan terakhir nanti sistem pemberhentian. Nah, 3 pertemuan yang paling akhir itu pembuatan laporan. Jadi karena ini sistem informasi ya, materi praktis, materi teknikal gitu, maka harus ada laporannya nanti. Baik, saya ini mengulang sepintas untuk lebih meyakinkan teman-teman ya, apa yang harus kita kuasai selama 1 semester ini. Nah, ini tujuan umumnya. Ini tujuan dari sisi mata kuliahnya ya, masih sangat umum, yaitu mampu mengelola data. Ya, data di sini adalah data yang berhubungan dengan kepegawaian atau SDM. Menyajikan informasi tentang SDM, ya,
dan seterusnya ya. Nah, sistem yang baik itu mampu memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan, misalnya penilaian kinerja gitu ya, apakah seorang itu dinilai layak untuk diperpanjang kontraknya atau bahkan malah ditingkatkan gitu ya. Jabatannya dinaikkan jabatannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua secara garis besar menerapkan. Nah, kita karena prodinya sistem informasi berarti harus mampu menerapkan sistem informasi. Dalam hal ini adalah sistem informasi SDM ya, supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik ya. Dan pengertian baik itu tentu saja sesuai dengan tujuan dan sasaran gitu ya. Oke, itu berlaku sebenarnya untuk semua sistem informasi teman-teman ya. Jadi kuliah apapun yang berhubungan sistem informasi itu pasti tujuannya pasti mencakup ini, dua ini minimal ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini kita masuk ke tugas seorang administrator. Jadi kita memahami sebuah sistem itu harus di set up gitu ya, dikonfigurasi. Apa yang harus dikonfigurasi? Nah, salah satunya yang sederhana-sederhana adalah mengganti tampilan ya, menyesuaikan, mengkustomisasi, customize ya, menyesuaikan sistem yang sudah ada sebelumnya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga ini mengonfigurasi sistem supaya dapat mengirimkan email secara otomatis. Nah, ini hanya salah satu teman-teman. Di Orange SRM memang yang tersedia hanya email. Jadi yang lain kalaupun ada itu butuh butuh apa? Butuh API ya. Misalkan kita mau menghubungkan dengan WhatsApp gitu misalnya ya, dengan media sosial yang otomatis kirim WhatsApp gitu ya. Misalkan ada yang mengajukan cuti, nah, sistem akan kirim ke WhatsApp Manager misalnya. Nah, itu belum ada. Yang ada sekarang adalah email. Karena email itu melekat di setiap handphone, jadi sebenarnya ini sudah baik ya, sudah memenuhi kebutuhan minimal sebuah sistem harus memberikan notifikasi. Nah, karena ini yang versi open source, yang gratis, bukan yang komersial ya, bukan yang berbayar. Karena jadi Orange SRM itu teman ada dua versi. Ada versi open source yang kita gunakan di laptop atau di cloud ya. Ada versi yang dikelola oleh perusahaannya Orange SRM ini. Jadi versi cloud juga, tapi bayar gitu ya. Nah, yang berbayar itu lebih lengkap. Nah, salah satu yang kurang itu misalnya notifikasi email ini saat ini hanya untuk cuti, teman-teman ya. Jadi nanti kita gunakan setting nomor tiga ini baru kita gunakan ketika kita masuk ke subsistem cuti atau modul cuti. Nah, sekarang kita hanya menggunakan dua modul. Nanti kita aktifkan dua modul saja. Latihan ya, mengelola sistem supaya sesuai kebutuhan. Jadi kenapa harus mengubah modul? Supaya sistem kita sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ini biasanya kan melalui proses analisis kebutuhan, teman-teman ya. Saya ada sebagai seorang sistem informasi, sarjana komputer di bidang sistem informasi, itu kemampuan yang harus dimiliki itu adalah analisis kan, analisis kebutuhan ya. Nanti setelah kebutuhannya dipahami dengan baik, diuraikan gitu ya. Dianalisis artinya kan diuraikan. Nah, baru kemudian dibuat, dikembangkan sistemnya ya. Kalau sistemnya dibuat dari nol berarti ada proses coding. Nanti codingnya diserahkan ke yang ahli coding ya. Jadi kalau menggunakan sistem yang sudah ada, misalkan yang open source seperti Orange ini, berarti prosesnya adalah implementasi langsung. Jadi tetap ada proses yang namanya desain ya teman ya. Desain itu ya tadi memilih modul, mengubah tampilan misalnya ya kalau bisa. Pemahaman Anda tentang desain sistem informasi tetap dibutuhkan. Jadi analisis kebutuhan, itu langkah kedua harusnya kan desain. Langkah ketiganya coding gitu ya. Nah ini karena softwarenya sudah jadi, coding dilewatkan. Setelah Anda mendesain sistemnya berdasarkan software yang sudah ada, langsung diimplementasikan ya, langsung diterapkan dalam pengertian mulai di konfigurasi gitu ya. Mulai diinstal, di entry datanya. Hari ini kita mulai entry data sederhana yaitu tentang organisasi dan logo-logonya gitu ya. Kemudian di uji coba ya, di testing ke pengguna. Selain ke kita sendiri. Jadi teman-teman menguji coba software itu biasanya dua tahap, yaitu kita sebagai
pengembangnya sebagai seorang sistem informasi tugasnya adalah mengembangkan software kan. Nah, mengembangkan itu sampai ke testing ya, menguji coba. Nah, kita uji coba. Jadi selama kuliah ini sebenarnya proses uji coba kita sebagai pengembang. Dan nanti kita mewakili karyawan seakan-akan ya, menguji coba sebagai karyawan. Baik, jadi ada 4 topik tadi ya. Nah, topik 1, 2, 3, 4 ini kita selesaikan hari ini. Karena ini sebenarnya kecil, yang agak panjang kadang karena Anda belum pernah melakukan sebelumnya, itu adalah konfigurasi email. Tapi bagi yang sudah terbiasa ya setting SMTP, maka ini juga cepat saja. Kita menggunakan OSRM. Nah, masuk ke sistem admin, ya. Modul admin itu apa gitu ya. Jadi dalam sistem informasi itu ada yang namanya role ya. Semua software enterprise ya maksudnya. Software yang digunakan di sebuah organisasi itu pasti ada peran setiap user di software itu. Ya. Jadi dinamakan software enterprise itu kriterianya apa? Saya mungkin belum menjelaskan ya, tapi harapan saya Anda sudah tahu ya. Enterprise Information System ini sistem informasi yang ditujukan untuk suatu kelompok orang gitu ya. Enterprise artinya sekelompok orang atau organisasi. Enterprise itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu ada yang menerjemahkan organisasi. Bukan besar ya, jadi besar dalam pengertian itu bukan satu orang gitu ya. Nah, jadi sistem informasi enterprise adalah sistem informasi yang digunakan dalam sebuah organisasi. Berarti karena organisasi ya pasti orangnya banyak kan gitu ya. Banyak tuh bisa 4, 5, 6, 10 ya. Nah, itu dinamakan enterprise. Berarti ada user yang lebih dari satu. Kalau sistem informasi hanya jalan di desktop, tidak bisa 2 user bersamaan login, nah itu bukan enterprise ya. Itu sistem informasi desktop biasa ya. Misalnya aplikasi yang hanya digunakan oleh satu orang di sebuah komputer, yaitu bukan enterprise. Enterprise itu biasanya ada database ya pasti ya. Jadi dinamakan enterprise karena itu untuk kebutuhan suatu organisasi, bisa perusahaan, bisa LSM ya, bisa pemerintahan gitu ya. Yang ukurannya memang sesuai dengan istilahnya juga. Enterprise itu dapat diartikan organisasi, tapi juga dapat diartikan skala atau ukurannya itu agak besar gitu ya. Ukurannya besar gitu ya. Bukan sistem informasi hanya untuk satu orang. Nah, dalam sistem informasi SDM itu role-nya itu minimal 2 biasanya ya. Dalam sistem informasi apapun sebenarnya. Role itu minimal 2 biasanya. Yaitu ada role sebagai pengguna biasa, role atau peran ya teman-teman. Role itu bahasa Inggris, sebenarnya peran. Artinya seseorang user login itu memiliki peran apa saja, itu namanya role. Nah, role-nya seorang karyawan biasa itu di sini dinamakan ESS ini. Jadi ESS itu adalah nama peran, nama role dalam sistem informasi SDM. Hampir semua sistem informasi SDM itu punya SSS. Ya. Soal namanya beda itu hanya penamaan. Jadi karyawan bisa login. Nah, karyawan yang bisa login hanya sebagai karyawan biasa itu dinamakan SSS. Sebagai karyawan biasa itu yang mulai dari direktur teman-teman. Direktur juga karyawan ya. Jadi posisinya atau peran dia ketika login ke sistem itu sebagai pegawai. Itu namanya SSS. Nah, yang kedua, seorang user atau lebih ya, satu atau lebih dari satu user itu dapat diberi peran admin, teman-teman ya. Admin. Jadi admin adalah role kedua di dalam sistem informasi SDM yang kita gunakan sekarang. Karena role-nya hanya 2, yaitu ada role ESS dan ada role admin. Oke ya. Dan cukup jelas, nanti kalau belum jelas boleh bertanya ya. Ini role dasar, jadi role itu peran. Peran seorang user ketika login ke sistem informasi. Nah, kita akan mempelajari peran admin lebih dahulu ya. Jadi peran sebagai karyawan biasa kita buatkan, tapi baru kita praktekkan nanti di pertemuan berapa tadi? 5 atau berapa ya? Sebagai karyawan mengajukan cuti gitu ya. Sebagai karyawan menilai dirinya sendiri. Sebagai karyawan melaporkan tugasnya gitu ya. Laporan pekerjaan. Nah, itu ESS nanti ya. Jadi perannya dia sebagai karyawan biasa. Jadi masih ingat ya, harus diingat ya. Jadi ada 2 peran, yaitu peran admin dan peran SSS, ESS gitu ya, role. Nah, kalau teman-teman sedang belajar
saya mundur dulu ya, sedang belajar RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, nanti akan ada mata kuliah perangkat rekayasa perangkat lunak itu, setahu saya ya, itu ada penjelasan atau ada pengetahuan, pemahaman tentang memodelkan sebuah software ya, pemodelan software. Jadi ada UML salah satunya ya. Pemodelan software yang terkenal itu kan Universal Mar- Modeling Language UML. Nah, di dalam UML itu salah satunya Anda akan membuat diagram use case ya, use case. Use case itu artinya eh, pengguna dalam sebuah sistem itu apa saja dan apa perannya sama. Jadi nanti isinya adalah use case dalam sistem informasi itu berarti ada dua user yang dapat menggunakan sistem ini. Nah, yaitu user biasa, namanya SSS, nama perannya dan user admin, nama perannya admin juga ya. User administrator gitu ya. Admin singkatan sebenarnya. Admin itu singkatan, tapi di dalam sistem ini dinamakan role. Dijadikan nama role ya. Nah, jadi ada nama role, peran namanya admin, dan ada nama role ESS. Ya, saya ulang-ulang ya. Nah, nanti dipelajari lebih jauh teorinya ya, teorinya ada di sini. Nah, saya tidak akan mengajarkan ini karena uh, overlap nanti ya. Tapi nanti ada baru paham ketika membuat skripsi misalnya tentang sistem informasi SDM, skripsi atau tulisan ilmiah sebagai syarat sarjana, itu kan harus menulis ilmiah. Nah, kalau Anda ngikuti mata kuliah ini, ketika skripsinya tentang ini itu sebenarnya mudah sekali ya, karena mata kuliah kita sebenarnya sudah dapat mewakili untuk menjadi skripsi. Nah, jadi biasanya saya semangati kalau mahasiswa skripsi 1 bulan selesai ya, gitu. Karena Anda aku sudah kuliah. Jadi kalau ngambil skripsinya SISDM, ya sama juga mengulang kuliah gitu ya. Tinggal menggabungkan dengan kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak gitu ya. Sama kuliah Bahasa Indonesia tentu saja ya. Jadi 3 mata kuliah itu jadikan satu menghasilkan sebuah skripsi. Baik, kita masuk ke modul admin yang ada di Orange ya teman-teman. Nanti saya demokan. Ini untuk sementara presentasi dulu ya, supaya pengetahuan Anda benar-benar levelnya sampai paham tadi ya. Jadi user yang diberi peran admin yang install ya, yang menginstall pertama kali Orange SRM itu perannya admin, otomatis ya. Jadi ketika Anda install atau setting pertama kali, itu diminta membuat user kan. Nah, user yang dibuat pertama kali itu adalah admin. Admin itu penguasa sistem gitu ya, teman-teman. Kalau kalau di Linux, adminnya Linux itu namanya root usernya. Nah, adminnya di Orange SRM namanya admin juga. Nah, yang kita kerjakan hari ini hanya 3 ini ya. Jadi mengubah organisasinya, bukan mengubah istilahnya, mengentry data ya. Kalau sebelumnya pernah mengentry data ketika install, nah ini memastikan apakah nama organisasi Anda benar. Alamatnya di mana gitu ya, cabangnya ada berapa gitu ya. Jadi setting data organisasi atau entry data organisasi ke dalam sistem. Kemudian corporate branding berarti logo, ya, banner dan lain-lain yang berhubungan dengan organisasi itu. Dan terakhir nanti kita setting email configuration dan konfigurasi email dan modul ya, memilih modul. Jadi ada 4 topik ini yang harus kita praktekkan. Yang lain-lain itu nanti di pertemuan kedua ya. Jadi mengelola user termasuk tadi ya, misalnya kita memberi peran seorang pegawai dari user biasa diubah menjadi admin. Caranya bagaimana nanti di pertemuan ketiga. Dan seterusnya ini pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tidak modifikasi hari ini. Karena kalau dilihat menunya seperti ini teman-teman ya. Ini ukuran kecil, nanti saya demokan supaya jelas. Ini kan menu, sebentar ya. Mungkin akan agak gelap sebentar. Supaya nyambung, supaya materinya enak ya, saya akan monitor nanti ya. Oke, udah nggak menutupi ya. Nah, ini kalau nanti kita sudah buka browsernya, saya menggunakan localhost teman-teman ya, tapi sebenarnya tampilannya sama saja ya. Localhost itu artinya di dalam komputer saya sendiri. Kalau menggunakan SISDM titik my titik id itu berarti ada di cloud ya. Demikian, Anda kan dapat yang
sisdm.my.id untuk yang kelas 1 ini. Nah, ketika Anda sudah login sebagai admin, nah, ini nama saya itu sebagai admin karena ketika menginstal saya memasukkan nama. Tapi sebenarnya perannya ini admin karena melihat menu yang banyak ya. Jadi cirinya admin itu menunya pasti semua muncul. Kalau hanya login sebagai karyawan biasa, tidak semua menu ini terlihat. Itu bedanya peran ya. Jadi peran yang beda akan menghasilkan menu yang beda ya, menampilkan menu yang beda. Jadi ini menunjukkan bahwa yang login ini adalah admin. Jadi bukan karyawan biasa, bukan ESS tadi ya. Jadi kita login sebagai admin. Nah, yang kita pelajari nanti hanya di admin ini. Nah, baru kemudian di pertemuan ketiga kita pelajari PIM dan seterusnya ya. Oke, jadi ini menu-menunya. Nah, ketika kita sudah klik admin, nah kita pindah dari dashboard. Dashboard itu menampilkan rangkuman lah ya, rangkuman apa yang sudah kita lakukan. Ini termasuk jam kerja, kapan saya hadir, kapan saya keluar, itu rangkumannya akan ada di sini ya nanti. Dan seterusnya, kita lewatkan dulu. Nah, kita klik admin. Nah, ketika sudah diklik admin akan muncul seperti ini. Di sini ada user management. Ini kita lewatkan dulu ya. Kita baru akan pelajari nanti di pertemuan ketiga. Nah, kita akan lewatkan juga job, ya, job description, job specification itu ya. Jadi ada jenis jabatan apa saja di organisasi ini nanti harus di-entry di sini di pertemuan berikutnya nanti ya. Berikutnya. Ke hari ini kita organization ini. Organization. Qualification juga di pertemuan lain, nationalities boleh aja diisi sekarang ya, yang sebenarnya tidak mutlak ya, tidak harus ubah untuk sementara. Itu tentang karyawan kita ada dari negara mana saja gitu ya, warga negara mana saja gitu ya. Nah, kita hanya akan mengubah corporate branding dan configuration yang berhubungan dengan email nanti ya, email dan modul. Jadi tiga yang harus kita wajib Anda ubah adalah di sini. Organization, corporate branding, dan configuration. Anda perhatikan ketika masuk ke admin, user management, di sini baru ada user ya, usernya baru ada admin maksudnya, baru ada satu user namanya admin. Karena kita baru selesai install. Nah, nanti baru di pertemuan ketiga kita nambahkan user itu, nambahkan karyawan ya, dan setiap karyawan diberi peran, diberi akun untuk login, ya, namanya ESS. Kita kita mulai konfigurasi atau setting entry data ya sebutannya boleh ya. Set konfigurasi, setup, entry data itu satu rangkaian biasanya ya. Ketika Anda setting, Anda harus memasukkan data yang dibutuhkan di sistem ini. Nah, organisasi berarti yang data yang berhubungan dengan organisasi yang menggunakan sistem ini. Misalkan nama organisasi, nama perusahaannya ya. Yang lain-lain boleh diabaikan dulu. Tapi kalau perusahaannya punya cabang lebih dari satu ya nanti diletakkannya di bagian location ya di bagian location. Jadi di organization ada location, lokasi. Nah, kalau Anda mau mengedit ini harus dipindah dulu ya, teman-teman dipindah ke edit. Maksud saya di sini panah ini ya. Lakukan perubahan dengan cara digeser editnya. Artinya mengedit. Kalau tidak ini nggak bisa diedit. Nah, setelah selesai edit pastikan Anda simpan. Di save ya. Di save. Kemudian di bagian organization itu ada location. Nah, ini location berarti mengisi data kantor, alamat kantor setiap cabang. Kalau cabangnya lebih dari satu ya. Untuk sementara kalau hanya satu ya ini boleh dilewatkan. Yang penting sekarang Anda sudah tahu bahwa sistem ini mendukung banyak cabang gitu ya. Alamat cabangnya bisa dibedakan. Nanti penugasan karyawan itu bisa dibedakan. Bahkan sistem cuti di setiap cabang bisa dibedakan. Jadi kelebihannya multi location itu adalah kita dapat membedakan antara cabang yang satu dengan cabang yang lain. Tidak sebatas hanya beda alamat ya. Nah, kita lanjut di bagian nationalities ini sebagai informasi saja meskipun belum dibutuhkan ya. Jika di perusahaan itu ada karyawan dari negara lain, nah ini bisa dimasukkan kewarganegaraannya ya untuk sementara hanya Indonesia. Sebaliknya kalau Anda tidak butuh yang lain itu bisa dihapus ya, bisa di-del di sini. Gambar sampah ini artinya menghapus warga negara lain yang memang tidak dibutuhkan supaya
lebih sederhana ya. Jadi semakin sederhana itu semakin cepat juga sistem Anda bekerja ya. Jadi penyederhanaan, kemudahan diakses, kemudahan itu dari sisi mudahnya memahami ya, user itu mengakses dan kecepatan. Jadi mengatur mengatur itu tujuannya ke sana ya, bahwa sistem itu harus mudah digunakan, bermanfaat, cepat gitu ya. Nah, nanti kalau Anda mau menulis ilmiah ya skripsi, ini kan baru semester 3 ya, masih jauh ya. Itu bisa topiknya evaluasi tadi ya, dari sisi kualitas, menilai kualitas sebuah website dari sisi kecepatan, kemudahan, kemanfaatan, dan lain-lain. Nah, dilanjut di bagian corporate planning sekarang ya. Anda coba nanti semua login ke sistemnya masing-masing sebagai admin, kemudian mengubah logo-logonya. Kecuali logo Orange SRM ya. Itu nggak bisa diubah dari sini. Ini sebagai contoh klien logo, jadi klien logo. Jadi logo perusahaan yang menggunakan ini ya. Kemudian banner, ya banner itu yang di atas ya, yang di atas. Ya. Login banner yang di kiri atas nanti munculnya ya, di atas di setiap web kita itu di kiri atas nanti kan ya ini ya teman-teman ya. Ini nanti diubah ini. Logo ini akan berubah menjadi logo perusahaan ya. Kemudian saat login juga demikian ya di bagian atas yang login PNG ya. Login PNG itu akan berubah. Nah, kalau teman-teman ini ingin mengubah logo yang orange-nya, nah ini logo ini ya, ketika login, ini nama filenya adalah OHRM logo teman-teman ya. Jadi perhatikan, ini agak kecil tapi nanti Anda lihat presentasi saya ya. Itu di bawah folder Orange SRM itu ada folder namanya web atau directory web, ada directory image. Nah, di sana ada file yang namanya OHRM garis bawah logo PNG. Nah, file itu diganti ya, diganti dengan gambar yang berbeda. Tapi nama filenya harus dipertahankan ya, OHRM logo PNG. Jadi logo Orange HRM ini uh, sengaja ya sama si Orange dipertahankan gitu ya. Kalau Anda ingin mengganti berarti harus mengganti file OHRM logo itu. Nama filenya sama tapi isinya diganti maksud saya gitu ya. Isinya jangan ini diganti menjadi misalnya logo perusahaan ya, atau logo apalah untuk mewakili login. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi setelah berhasil kalau ini tadi melalui proses upload tadi ya di sistem. Nah kalau ini mengganti file. Jadi yang di kanan itu adalah file OHRM logo. Jadi ini logo Orange SRM yang saya ganti dengan logo STTN. Ini yang di kanan ya teman-teman ya. Ini filenya namanya OHRM garis bawah logo ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini melanggar ya. Kalau hanya untuk kebutuhan internal saja harusnya boleh, ini nggak masalah ya. Tapi kalau Anda menjual ini mungkin harus izin dulu kepada OHRM, boleh nggak nih logo ini diganti ya. Dulu setahu saya ya aturan awalnya ini nggak boleh diganti. Kalau untuk komersial ya, komersial. Karena ini open source sih harusnya boleh saja ya. Cuma paling etikanya Anda memberitahu gitu bahwa Anda mengganti logo ini untuk kebutuhan internal. Kalau untuk dijual maksud saya, kalau karena Anda mau jual harus izin ya. Tapi kalau untuk internal nggak perlu izin. Baik, itu penggantian logo ya. Tadi ini logo yang di sini sudah berubah ya. Kalau Anda sudah upload tadi, yang di kiri atas. Kemudian ini apa? Masuk ke email configuration sekarang ya. Jadi topik kita sekarang udah berubah. Tadi ganti-ganti logo ya. Ini topiknya tentang email configuration. Jadi menunya di bagian configuration itu kalau ukuran fontnya seperti ini kecil-kecil gini ya. Tetap saja configuration itu masih belum kelihatan. Jadi ini harus diklik. Biasanya titik-titik teman-teman ya. Kalau Anda besarkan titik, Anda klik configuration, nanti ada pilihan email configuration. Apa tujuannya? Nanti saya demokan langsung ya. Ini saya jelaskan teorinya dulu. Jadi kita sistem ini bisa kirim email secara otomatis kepada karyawan ya yang punya akses tentu saja ya. Karyawan yang sudah di-entry dan dia punya email. Nah, email karyawan itu akan menerima notifikasi jika dia mengajukan cuti. Disetujui misalnya gitu ya. Manajernya juga akan dapat notifikasi jika ada yang mengajukan cuti. Ini sementara hanya untuk cuti. Nah,
pengirimnya adalah email Anda sendiri. Untuk amannya begitu saja ya. Jadi supaya jelas. Sebenarnya ini juga boleh email yang lain ya. Nah, tapi untuk amannya ini email sendiri ketika Anda gunakan untuk login di Gmail ya. Jadi ini juga email sendiri boleh. Nah, ini passwordnya harus dibuat. Kalau menggunakan email Gmail, passwordnya bukan password email. Nah, ini perlu perhatian ya. Password yang digunakan ini bukan password gmail.com. Kecuali Anda menggunakan Nurviki ACID. Nah, itu passwordnya sama. Tapi kalau menggunakan Gmail, passwordnya nanti dibuat beda supaya aman. Nah, ini kita pilih SMTP biasa. Ini portnya 587. Nah, 587 itu adalah TLS ya, teman-teman ya. Jenis emailnya, jenis jenis SMTP-nya atau autentikasinya, yaitu itu TLS. Jadi disarankan 587 karena kita menggunakan TLS ya. Nah, kemudian dites kalian ya, nanti ketika Anda setting-setting ini, Anda tes, harusnya nih, begitu di-save, itu berhasil harusnya gitu ya. Nanti kita demokan. Ini langkahnya ya, kalau teman-teman menggunakan gmail.com, perhatikan. Ini contoh menggunakan gmail.com. Jadi Anda klik profil Anda di sini ya. Kemudian ada apa ya, istilahnya setting ya, setting atau pengaturan pengaturan email Anda, pengaturan akun Google ya kalau nggak salah gitu. Ini lupa saya tulis ini ya. Jadi pengaturan Anda atur akun Google Anda, lalu masuk ke bagian security. Nah, di menu sini kan ada security ya. Di menunya Google, akun Google itu ada keamanan atau security. Nah, di bagian keamanan itu Anda klik bagian login to Google. Ini langkahnya di atas ini ya. Jadi masuk ke bagian security, cari menu login to Google, cari two factor verification ya, verifikasi dua langkah, lalu Anda lakukan verifikasi lebih dulu. Itu kalau menggunakan gmail.com harus ada verifikasi dua langkah dulu karena keamanan ya, dengan tujuan keamanan. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan email Anda tanpa tanpa apa izin ya, tanpa dapat SMS gitu. Pengaturan ini perlu keamanan tinggi karena kalau tidak email Anda akan digunakan orang lain untuk kirim email ya. Nah, setelah berhasil memverifikasi dua langkah, misalnya melalui SMS atau melalui cara lain ya, nah, baru Anda aktifkan tadi ya, nanti di bagian passwordnya itu. Jadi ini langkah mengaktifkan verifikasi dua langkah. Jadi aktifkan verifikasi dua langkah ya. Kalau sudah mengaktifkan verifikasi dua langkah, baru bisa mengaktifkan sandi aplikasi. Jadi di bagian bawah ini ya, login to Google tadi ya. Di bagian bawah menu login to Google itu ada app password. Bahasa Indonesianya sandi aplikasi. Nah, ini harus dibuat dari sini. Passwordnya dibuat dari sini. Jadi saya ulang, jika menggunakan Gmail, maka password ini menggunakan app password ya, bukan menggunakan password email. Jadi app password buat lalu dimasukkan. Cara membuatnya seperti ini contoh saya. Anda buat, diberi nama, ini hanya nama bebas, kemudian dibuat passwordnya. Nanti setelah Anda buat password, di-copy passwordnya, kemudian dipastekan. Ya. Dipastekan ke Orange SRM tadi. Ini cara membuat password dengan gmail.com. Jadi ya mudah, tapi prosesnya agak sedikit panjang gitu ya. Harus verifikasi dulu. Kecuali sudah ya, kalau Anda belum pernah verifikasi ya, jadi panjang. Nah, kalau menggunakan email Nurfikri, di email organisasi, biasanya masih diizinkan menggunakan password email. Nah, itu kalau menggunakan. Jadi masuk ke security tadi sama keamanan, ini khusus untuk Nurfikri ICID ya. Terus di bagian security itu ada less secure app access. Akses aplikasi yang kurang aman. Nah, ini Anda aktifkan. Aslinya ini awalnya off ya, dari off menjadi on atau aktif. Jadi pastikan bahwa ini sudah aktif. Karena kalau ini belum aktif tidak bisa kirim email ya dari aplikasi. Ini kan email dikirim oleh software nantinya, bukan oleh kita ya. Maka kita mengizinkan software Orange SRM itu kirim email melalui akun kita. Nah, itu kan kurang aman ya, makanya dinamakan less secure apps. Jadi akses aplikasi yang kurang aman. Baik, kita bedanya di situ ya. Nah, ini tadi Gmail ya. Kalau Gmail ya memasukkan passwordnya di sini adalah app password. Tapi kalau menggunakan Nulvika ID, passwordnya sama dengan password email teman-teman ya.
Nah, kalau Anda tesnya berhasil, akan terima email seperti ini. Jadi SMTP Configuration Test Email. Ini menunjukkan bahwa Anda sudah berhasil setting ya. Settingnya berhasil. Oke, yang terakhir, materi terakhir adalah memilih modul. Jadi teman-teman, sorry, sebelum masuk ke modul kita selesaikan dulu ya, email subscription. Tapi ini belum digunakan ya teman-teman, hanya sebagai pengetahuan. Jadi boleh aja Anda aktifkan, boleh tidak, karena ini baru akan digunakan nanti di bagian leave atau cuti leave ya. Jadi untuk sementara email ini hanya untuk cuti. Itu aja ya, ini sebagai pengetahuan. Dan terakhir kita memilih modul. Jadi masih di admin, di bagian configuration dan modul ya. Anda klik ke bawah, nanti muncul modul. Nah, di modul ini yang kita gunakan saat ini baru dua ini, yaitu admin. Ya, untuk saat ini baru satu sebenarnya, admin. Tapi modul PIM tidak bisa dimatikan ya. Ini sudah dikunci oleh CRM. Jadi sistem informasi SDM harus ada modul PIM. PIM itu data induk karyawan ya, yang kita pelajari di pertemuan ketiga nanti. Nah, hari ini kita mempelajari modul admin. Nah, dua modul ini harus aktif. Yang lain boleh dimatikan, ya, boleh digeser ke kiri. Jadi ini dimatikan atau tidak digunakan sementara ya, teman-teman. Dimatikan itu artinya tidak digunakan dulu untuk latihan saja. Jadi misalnya Anda melayani perusahaan atau kerja di perusahaan, diminta coba dipasangkan sistem informasi untuk absensi misalkan gitu ya, presensi, maka yang diaktifkan hanya modul time, gitu ya. Yang lain nggak usah. Atau kita hanya menggunakan untuk cuti, cuti ya. Berarti yang diaktifkan nanti hanya leave, leave di sini nomor 3 ini ya, ini hanya leave. Yang lain matikan gitu. Ini tujuannya ke situ. Jadi menu kita lebih sederhana, sistem kerjanya juga menjadi lebih mudah gitu ya, lebih cepat ya aplikasinya karena modulnya tidak banyak yang diaktifkan. Oke, tugas Anda berarti yang kedua ini adalah seperti yang tadi saya demokan ya. Jadi memodifikasi sistem informasi dari sisi tampilan, dari sisi informasinya perusahaan lah. Tampilan sebenarnya hanya logo-logo ya. Nama perusahaannya itu sederhana ya. Yang kedua adalah konfigurasi dari sisi emailnya tadi, tugas kedua ya. Tugas ketiga adalah modul yang diaktifkan hanya dua dulu sementara. Maksudnya semua modul matikan ya, kecuali yang default yang tidak bisa dimatikan. Selesai Anda buat laporan satu halaman isinya 3 gambar ini dan tautannya tentu saja ya. Tolong diberikan tautan di bawah setiap gambar. Itu untuk memastikan kalau Anda nanti lupa gitu ya suatu saat, Anda bisa cek di tautan itu. Baik, saya akan lanjut dengan demo ya karena presentasi ini tidak desktop ya. Saya tidak presentasi desktop, maka saya harus presentasi browser ya. Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh ya, masih ada waktu nanti sambil saya demo nanti boleh tanya karena demo itu teknis. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau Anda juga mendemokan sekarang. Tapi kalau tidak nanti lihat lagi videonya ini ya, rekaman video ini. Baik, saya lanjutkan ke browser ya. Kita masuk ke browser. Masih tampilan yang tadi ya. Ini akan saya ubah. Ini browsernya terlalu besar mungkin ya resolusinya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya kurangi ininya, saya kurangi menunya ya, biar sederhana, tapi agak tertutup. Sebentar teman-teman ya, saya atur-atur dulu. Ini sudah terlanjur saya share soalnya. Supaya ukurannya tidak terlalu besar. Jadi kalau udah terlanjur di share, memang resolusinya sama ya. Nanti saya kecilkan di video. Nah, kita masuk, teman-teman boleh yang mana saja ya. Saya memberi contohnya menggunakan SISDM. Nah, bagi yang belum menginstall, sebaiknya install dulu. Bagi yang lupa passwordnya, beritahu saya ya. Nanti saya reset passwordnya. Nah, saya menggunakan contoh dosen. Saya dosen satu kalau saya punya akun di sini dosen satu. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil install, pasti setelah install pasti diminta login seperti ini teman-teman ya. Login, masukkan user. Nah, user saya nyarankan biasanya usernya admin supaya tidak bingung. Kemudian password, ini password ini yang Anda buat
ketika pertama install. Tapi biasanya ketika login kembali itu diminta ganti password, teman-teman ya. Pertama login mengganti password supaya passwordnya aman ya. Mengapa diganti? Karena password yang dibuat saat install biasanya tidak aman. Tidak aman itu ada dua kemungkinan ya. Karena passwordnya mudah ditebak atau eh, karena itu yang setting adalah installer ya. Installer itu biasa jadi staf orang lain, bukan orang SDM. Sekarang Anda berposisi katakanlah kerja di bagian direktorat atau divisi kepegawaian ya, setting sistem informasi SDM ini. Nah, ketika Anda setting di sini, maka passwordnya sebaiknya diubah gitu ya. Itu saja alasannya mengapa password diubah. Jangan sampai rahasia kepegawaian itu diketahui ya, dibaca, diakses oleh orang yang tidak berhak. Karena di sini banyak rahasia gitu ya, teman-teman. Baik, ini setelah login, tampilan seperti ini, saya langsung saja ke tugas hari ini, demokan hari ini, yaitu masuk ke bagian admin ya, teman-teman. Nah, di admin. Ini font sudah saya besarkan, tapi kalau kurang jelas ya nanti Anda perbesar di layar. Nontonnya di laptop ya. Ini karena fontnya kecil-kecil. Nah, kita admin yang sekarang kita praktekkan adalah organization. Kita abaikan dulu user management, kita abaikan dulu job, ya ini baru besok, lusa, dan seterusnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di organization kita mulai dari general information, jadi informasi umum tentang perusahaan kita. Nah, ini di sini harus diedit dulu. Kalau enggak, ini kan nggak bisa diedit, teman-teman ya. Nanti editnya ke kanan. Edit, masukkan ini nama perusahaan, organization name ya. Jadi misalnya, boleh saja nama perusahaannya, boleh divisinya gitu ya. Atau boleh juga SDM gitu ya. Nah, sistem informasi SDM PT X itu misalnya. Jadi Anda beri nama perusahaannya boleh, nama sistem informasi boleh, yang jelas mewakili lah organisasi yang menggunakan sistem informasi ini. Itu yang penting di situ ya. Kemudian yang lain-lain boleh dikosongkan dulu untuk latihan pertama ini, tidak perlu sangat detail ya. Tapi kalau Anda ingin latihan yang lengkap ya, sekalian ada waktu, lengkap saja. Kalau perusahaannya real itu pasti ada apa? Pendaftaran SUP atau apa ya, SB Tax ID berarti NPWP gitu. Nomor telepon, fax zaman dulu ya. Email ya, email yang mewakili perusahaan itu Anda masukkan misalnya seperti ini ya. Terus lalu diberi catatan ya boleh, tidak juga boleh. Untuk sementara dibuat sederhana dulu supaya tidak terlalu lama ya latihan Anda. Yang penting memahami gitu ya. Tapi dipraktekkan sedikit ganti ini nama. Kemudian kita masuk di bagian apa location ya. Kalau perusahaan Anda lebih dari satu cabangnya, kantornya lebih dari satu ya. Tapi kalau hanya satu ya berarti ya cukup kantor. Kalau lebih dari satu kan biasanya gitu kan, ada kantor pusat misalnya gitu teman-teman ya. Kantor pusat di mana? Misalnya di Jakarta gitu ya. Kantor pusat di Jakarta. Country-nya berarti Indonesia. Karena country itu tetap masih aktif semua ya. Kecuali yang bisa dihilangkan tadi adalah kewarganegaraan ya. Indonesia. Terus Anda simpan. Nah, ini kalau sudah ada ya, tapi karena di sini belum ada, berarti Anda harus add. Nah, kalau cabangnya banyak, itu kan jadi enak mencarinya dengan kita set ini ya. Jadi ini kita buat. Ya, saya demokan sekalian lengkap ya. Ini Jakarta, terus provinsi, misalkan misalnya DKI gitu ya. Kota 16 satu berapa? 640 lah. Kira-kira aja dulu. Tidak diisi juga nggak apa-apa, sebatas pemahaman Anda bahwa sudah tersedia ya data apa entry data untuk informasi perusahaan yang sangat lengkap gitu. Jadi ini bisa dilengkapi, boleh tidak untuk sementara. Kalau cabang Anda lebih dari satu, nanti add lagi gitu ya. Jadi pertama add Jakarta, kemudian add lagi kantor cabang mana ya. Cabang satu, cabang dua, dan seterusnya. Nah nanti karyawan itu bisa diletakkan di kantor itu. Jadi ini tidak semata-mata hanya data yang tidak bisa diolah ya, ini bisa untuk menempatkan karyawan. Oke, kita masuk di yang lain abaikan dulu ya. Ini struktur organisasi nanti di pertemuan ketiga atau keempat. Nah, kita pindah ke corporate branding. Nationalities ini juga tidak harus diubah untuk sementara. Ini kita gunakan Indonesia ya. Kalau Anda mau menghapus yang lain boleh supaya menjadi sederhana.
Itu tujuannya di situ ya teman-teman. Jadi kalau tidak ya nggak apa-apa untuk latihan pertama ini. Jadi misalkan hanya diartikan Indonesia, yang lain dihapus gitu ya, misalnya teman-teman. Jadi boleh seperti itu dan gitu, karena ini apa ini kalau mau menghapus ya, kalau tidak ya berarti nggak usah dilakukan ya. Anda pindah ke mau National Corporate Branding. Nah, kita Corporate Branding. Corporate branding itu menunya harusnya di sini nih karena saya perbesar ya. Nah, corporate branding itu termasuk warna-warna bisa diubah teman-teman ya. Ini sementara kan warnanya orange dan hijau ya. Kalau Anda mau ganti warna bisa. Terus kemudian browse ini memasukkan logo tadi ya. Jadi Anda punya logo, misalnya saya ngambil logo dari STT, itu ada logo-logo perusahaan gitu ya. Nah, Anda masukkannya di situ. Jadi masukkan logo perusahaannya. Di sini adalah bannernya, ya nanti yang muncul di atas itu banner. Terus ini adalah banner yang ketika login tadi ya, yang di bagian atas logo. Ketika login, ini logo banner. Nah, ini. Jadi ini Anda ganti tiga aja nih, tiga nanti lihat perubahannya ya. Kemudian jangan lupa di publish. Nah, ukurannya usahakan sesuai dengan perbandingan ini. Misalkan rekomendasinya 50 kali 50 ya. Boleh lebih besar tapi jangan lebih kecil. Jadi misalkan 100 kali 100, 100 titik kali 100 ya, point atau px, pixel ya, px itu singkatan dari pixel, ukuran gambar ya, 50 kali 50 itu minimal disarankan. Kalau ini 182 kali 50. Supaya seimbang teman-teman ya, kalau ukurannya tidak seimbang nanti hasilnya kurang bagus. Sedangkan di banner ketika login itu 340, ini lebih lebar ya, tingginya 65, panjangnya 340 ya, lebih panjang. Kalau yang ini panjangnya cuma 182, tingginya 50. Ya, ini banner yang di atas. Ya. Oke, di publish jangan lupa. Dan terakhir kita configuration ya. Configuration ada dua ya, yaitu email configuration dan modul, mengaktifkan modul. Kita mulai dari email configuration dulu. Nah, karena Anda mau konfigurasi email, nah, pastikan Anda menggunakan email apa ya. Ini sebagai contoh yang saya sudah setting, saya menggunakan email Nurfiki ACID. Nah, kalau ini Nurfiki ACID, maka ini diubah menjadi SMTP ya. Awalnya kan SendMail, teman-teman. Pindah ke SMTP, kemudian portnya 587. Nurfiki menggunakan Gmail, berarti smtp.gmail.com. Anda harus pakai autentikasi ya, kalau tidak gagal pasti ya. Jadi harus autentikasi, harus pakai user dan password. Nah, kalau menggunakan Nurfiki ID, misalkan ada students, Nurfiki ID gitu ya, usernya sama dengan email Anda untuk login ke Nurfiki ID. Kemudian passwordnya itu sama dengan password email itu ya. Password email ini sama Anda gunakan di sini. Jadi ini memang kurang aman. Nah, karena kurang aman nanti harus mengaktifkan dulu tadi ya yang apa itu less secure apps-nya harus diaktifkan lebih dahulu. Oke ya, jadi itu nanti saya demokan. Nah, sebelum ke sana ini diisi dulu. Jangan dites ya. Kalau Anda tes belum disetting pasti gagal. Jadi kalau mau tes maka harus pindah ke Gmail ya. Anda pindah ke Gmail, Anda login ke Gmail gitu ya. Login ke Gmail dengan alamat email yang Anda dapatkan dari Nurfiki. Nah, karena saya menggunakan Google, saya pindah dulu ya. Jadi saya pindah akun ke Nurfiki ACID. Oke. Karena contoh saya tadi Nurfiki ACID ya. Nah, jadi saya menggunakan Nurfiki ACID. Masukkan password Anda, biasa ya, itu standar ya. Nah, settingnya di mana? Yaitu di profil Anda ya, di kanan atas. Ini kan ada profil kita. Di sini. Profil, langsung kelola akun Google Anda. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Kelola akun Google Anda seperti ini. Masuk ke bagian keamanan. Kalau bahasa Inggris berarti security, keamanan. Jadi kita akan mengizinkan ya, aplikasi atau software itu mengakses email kita. Nah, cara mengizinkannya di keamanan, perhatikan ya. Cari menu cara Anda login. Perhatikan ya. Cari menu di sini ya, cara Anda login. Ya, jadi cara Anda login itu kalau menggunakan gmail.com, maaf ya saya salah ya. Kalau menggunakan Nuvika SID berarti ini abaikan ya.
Jadi ini biasanya sudah Anda amankan kan. Langsung pindah ke bagian bawah, agak ke bawah di sini ya. Nah, ini ada akses aplikasi kurang aman. Jadi untuk notifikasi ID langsung ke sini. Ini defaultnya aslinya ya teman-teman. Aslinya itu tidak aktif. Aslinya begini. Saya kondisikan ke kondisi awal ya, non-aktif defaultnya. Jadi keamanan bawah itu ada aplikasi, akses aplikasi kurang aman. Aslinya non-aktif, Anda klik ke kanan, terus diubah menjadi aktif ya, dari non-aktif aktif. Selesai, sebenarnya hanya seperti itu, settingnya mudah ya. Setelah aktif, pindah kembali ke Orange SRM ini, udah masukkan email Anda untuk loginnya, ya SMTP usernya, dan passwordnya tadi sama. Nah, ini kurang aman kan, namanya sama. Nah setelah ini benar, nah baru Anda boleh tes ya. Tes kemana? Misalkan saya ngetes kirim email ke rosmata@gmail.com gitu ya. Dari notifikasi ID, itu akan kirim email ke sini melalui aplikasi ini. Ya dengan syarat ini passwordnya benar ya. Lalu Anda klik save. Kalau ada kesalahan setting ya, tadi misalkan belum mengizinkan, belum diaktif, pasti error di sini. Nah, ini langsung sukses karena sudah benar. Sudah aktif dan passwordnya benar ya. Nah, nanti kalau Anda buka email Gmail akan ada email masuk di sini ya. Akan ada email masuk dalam beberapa detik gitu ya, bahwa Anda sudah berhasil setting. Atau Anda buka email, ini bukan Gmail ya, Anda buka email Gmail, ya, karena saya ngujinya kan ke Gmail ya. Jadi saya buka email Gmail, ya di sini ada Orange SRM SMTP Configuration Test, ini berhasil. Oke ya, jadi kembali ke Orange, hanya itu saja ya setting email. Kalau menggunakan gmail.com, ya emailnya email gmail.com, pengaturannya dari sini ya, jadi security, gmail.com ini ya, saya tidak menggunakan ACID, kelola akun Google Anda, ini gmail.com, perhatikan keamanan, sama semua masuknya bagian keamanan, pastikan bahwa uh, login ya, cara login verifikasi 2 langkahnya sudah aktif. Nah, ini, kalau belum ya aktifkan di sini, aktifkan, klik kanan, nanti akan ada proses mengaktifkan ya, Anda diminta masukkan password dan mengaktifkan, ya mengaktifkannya dengan banyak cara ya. Saya waktu itu menggunakan SMS ya, karena sudah aktif ya, terus Anda ke bawah ya ini. Kalau ini kan sudah aktif, Anda ke bawah. Di sini ada sandi aplikasi. Ya, sandi aplikasi saya sudah buat banyak. Bisa buat baru lagi misalkannya, buat nama pakai apa aja, misalkan SISDM boleh gitu ya. Buat terus nanti akan ada password seperti ini. Nah, ini di copy teman-teman ya. Passwordnya Anda copy, klik 2 kali, Ctrl C di copy. Nah, setelah di copy dipastekan ke tadi. Jadi ini di copy, dipastekan ke Orange tadi ya. Ya di sini. Ingat ya. Jadi saya ubah ini ya, misalnya menggunakan gmail.com, gmail.com. Terus yang lain sama ya, yang berbeda hanya email dan passwordnya ya, gmail.com. Nah, sorry. Passwordnya, perhatikan ya, passwordnya adalah password yang dibuat tadi, bukan password email ya, passwordnya. Gmail.com, passwordnya bukan password email. Jadi ini passwordnya adalah password yang tadi dibuat. Jadi tadi saya sudah copy paste kan, saya copy kan, sekarang saya paste tekan ke sini. Saya paste ke sini, terus ngujinya jangan ke dirinya sendiri ya. Kalau ingin yakin, ngujinya ke email notifikasi ID misalnya gitu ya, karena dari gmail.com. Saya uji kirim email ke notifikasi ID. Save. Jadi jika tadi tidak salah ya copy paste-nya, nah ini masih gagal, ada kemungkinan masih salah ketika saya copy paste atau ada salah email gitu ya. Itu aja Anda ulang-ulang sampai kemudian berhasil gitu saja teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatannya saya salah copy passwordnya tadi ya. Jadi itu teman-teman caranya. Jadi ketika buat ini, kalau sudah tidak digunakan ini dihapus ya. Ini kan bahaya. Saya tadi kan ngopi ini teman-teman ya. Jadi ini kalau tidak digunakan dihapus. Ya, dihapus. Misalkan ini Orange SSM tidak digunakan lagi 1 Oktober, dihapus. Nanti resikonya ya email tadi tidak akan terkirim kalau ini sudah dihapus tentunya, tidak terkirim. Oke, itu selesai. Yang paling terakhir adalah konfigurasi ini ya, konfigurasi dari sisi modul ya teman-teman. Nah, konfigurasi email itu digunakannya di nanti di apa tuh?
cuti ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan pengajuan cuti diaktifkan, leave application ya, Eh, profile persetujuan. Jadi kalau ada yang nyetujui cuti akan dapat email Anda ya. Assignment menugaskan seorang untuk cuti. Misalkan cuti bersama ya. Kalau cuti bersama kan berarti cutinya ditugaskan ya. Diwajibkan semua cuti. Cancel membatalkan cuti. Terus rejection berarti kalau cutinya ditolak ya, kita akan terima email. Oke, yang paling akhir adalah setting hari ini ya, untuk hari ini setting pada modul teman-teman ya. Jadi yang email selesai. Nah, modul ini untuk latihan supaya modulnya sederhana, nah, kita matikan semua ya. Itu aja. Ada latihan mematikan dan mengaktifkan. Jangan lupa setelah dimatikan nanti di save. Modul-modul yang lain dimatikan. Akibatnya menu di sini akan menjadi sederhana, teman-teman ya. Perhatikan ya. Setelah dimatikan, menu di kiri langsung berubah. Jadi hanya ada menu admin, PIM, ya, My Info itu menu menu yang login ya. Dashboard juga sama itu tetap ada. Bus itu media sosial ya. Media sosialnya Orange SRM. Jadi Anda bisa diskusi antara admin dengan karyawan itu dari sini post misalkan ya. Ya, uji coba, kirim pesan ya. Nah, ini hanya tambahan saja.